Pantura. Kalau kalian mendengar kata itu, apa yang ada di benak kalian? Dangdut? Jalan? Ya, semuanya benar. Jalan Pantura adalah jalan yang berada di pantai utara Jawa. Tapi tahukah kalian bahwa jalan Pantura itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada masa pemerintahan Republik Batav. Lama juga ya. Untuk mengetahui sejarahnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1795 terjadi perubahan sistem pemerintahan di Belanda dari kerajaan ke bentuk republik. Nah, hal ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri mereka kaum patriot. Nah, kaum patriot ini terpengaruh oleh semboyan dari revolusi Prancis, yaitu liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti persamaan, dan fraternité berarti persaudaraan. Hal itu yang membuat kaum patriot menghendaki perlunya negara berbentuk republik seperti Prancis. Dan setelah itu, kaum patriot dibantu dengan Prancis berhasil menggulingkan Raja Belanda, yaitu Raja Willem V, dan membentuk pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan sebagai Republik Batav, dipimpin oleh adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon. Raja Willem V sendiri melarikan diri ke Inggris, karena pada saat itu Inggris adalah musuh dari Prancis. Di pelariannya, Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Q. Isinya yaitu penguasa di seluruh jajahan Belanda itu menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Nah, tapi Republik Batav juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga merebut daerah jajahan bekas Belanda. Salah satunya adalah Jawa. Nah, Republik Batav itu menunjuk seseorang bernama Herman Willem Dengels sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari Inggris. Untuk memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Dengels melakukan langkah-langkah dalam memperkuat keamanan. Yang pertama adalah membangun benteng-benteng baru seperti benteng Mr. Cornelis. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah tentara yang berasal dari orang-orang pribumi dari 4.000 menjadi 18.000. Banyak ya. Nah, dan ini yang paling pokok adalah membangun jalan raya dari Anyer, yaitu Jawa Barat sekarang, sampai Panarukan, yaitu Jawa Timur, sepanjang 1.100 km. Wah, panjang sekali ya. Nah, jalan raya itu disebut sebagai Jalan Raya De Groot Postweg atau Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dengels, atau yang paling terkenal adalah tadi Jalan Raya Pantura. Nah, Jalan Raya Pantura ini pada masa pembangunannya banyak memakan korban dan juga banyak sekali pekerja yang tumbang. Nah, tapi sebenarnya pembangunan itu awalnya tidak dilakukan secara kerja paksa. Pertama itu dengan sistem upah. Tapi karena dana pemerintah Belanda yang semakin menipis, akhirnya diberlakukanlah kerja paksa atau kerja wajib. Nah, kerja wajib inilah yang tadi yang menyebabkan banyaknya korban. Karena para pekerja harus bergelut dengan susahnya medan waktu membangun jalan. Mereka harus mengebom bukit, terus langsung menggali tanah-tanah yang bebatuan. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya korban. Nah, jalan ini dibangun supaya mudah untuk militer bergerak, baik itu logistik maupun persiapan perang, dan juga untuk memperlancar distribusi barang-barang ekspor agar lebih cepat. Pada bulan Mei 1811, Dengels dipanggil pulang ke negerinya. Ini diakibatkan kesalahannya dia, yaitu dengan menjual tanah-tanah ke pihak swasta. Dan juga dia orang yang terlalu kejam atau keras. Bahkan orang-orang Jawa menjulukinya sebagai Mas Galak karena saking galaknya. Dan dia ditarik ya, untuk bekerja di Belanda sana, kayak gitu kan. Nah, kedudukannya dia digantikan oleh Jan Willem Jansen.
Nah, namun di tahun yang sama, Inggris mulai menyerang Jawa di bawah komando Thomas Stamford Raffles, segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Dan pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris itu mendarat di Batavia. Menyerang Batavia dilanjutkan ke benteng Mr. Cornwallis di Buitenzorg atau Bogor. Nah, Jensen berusaha menyingkir ke Semarang, tapi Inggris terus mengejar. Dan Jensen dipukul mundur sampai ke Salatiga. Nah, di Salatiga tidak bisa bertahan dan akhirnya dia menyerah di Tuntang. Dan pada saat itu, tanggal 18 September tepatnya, pada tahun 1811, ditandatanganilah kapitulasi Tuntang, yaitu penyerahan wilayah dari Belanda ke Inggris. Sekian dulu untuk materi pada hari ini, dan seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Nah, kalian harus jelaskan kebijakan keamanan pada masa Dangerous. Nah, isi di kolom persensi dan tetap semangat dan selamat tinggal atau ciao.